Boleh dibilang 2020 terakhir, 2021 ini saya mulai di Nagaya. Oke. Oh, berarti baru 2021? Iya. Bulan? Bulan Januari saya memutuskan untuk tidak lagi menjalankan asuransi. Full ke Nagaya? Iya, full ke Nagaya. Teman-teman, ini Pak Kris ini backgroundnya seorang agent asuransi. Iya, betul. Ya, agent asuransi dan prestasinya bukan main-main. MDRT, Million Dollar Round Table. Jadi itu adalah sebuah pencapaian prestis di dunia asuransi, teman-teman. Jadi Pak Kris ini sudah punya track record di dunia asuransi yang luar biasa. Ya, Pak. Betul. Saya bergerak di asuransi dari tahun 1994 Wow. sampai sekarang. Sampai sekarang. Boleh dibilang 2020 terakhir, 2021 ini saya mulai di Nagaya. Oke. Oh, berarti baru 2021? Iya. Bulan? Bulan Januari saya memutuskan untuk tidak lagi menjalankan asuransi. Full ke Nagaya? Iya, full ke Nagaya. Speechless saya. Soalnya saya tahu sebenarnya income-nya seperti apa. Tapi berani beralih ke dunia cryptocurrency buat saya itu saya amazed. Saya kagum. Itu luar biasa. Keputusan luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah why? Kenapa, Pak? Oh, begini kan sejak pandemi 2019 awal, akhir. Pandemi kan November 2019 mulai. Nah, terus kita mulai pandemi itu awal 2020 lah. Awal 2020 saya itu penjualan asuransi saya agak tersendat-sendat. Baik saya pribadi maupun tim, tim saya pun berantakan. Jadi selama tahun 2020 sampai Desember itu saya hidup dari makanin tabungan. Makanin tabungan selama kerja di asuransi. Nah, 2 Desember saya ditawarin sepupu saya untuk ikut presentasi. Waktu itu tidak disebut namanya. Cuman disuruh ikut edukasi aja. Jadi masuk jebakan Batman nih ceritanya ya. Disuruh ikut edukasi. Desember saya nggak ladenin. Baru Januari, 9 Januari. Nah, disitulah saya dengar pertama kali tentang Nagaya. Nah, apa yang menarik, Pak? Apa yang menarik sampai akhirnya memilih untuk mulai atau kira-kira waktu itu langsung percaya atau gimana? Kalau saya cerita dulu latar belakang saya. Saya kalau ikut seminar, saya langsung HP itu saya matikan. Jadi saya tidak konsentrasi. Namanya saya sudah buang waktu. Mau 3 jam, mau 4 jam, mau 5 jam, saya harus konsentrasi. Jadi istilahnya tidak ada waktu yang terbuang jika kita mendengarkan sesuatu yang baru. Itu selalu ada di kebiasaan saya. Jadi saya betul-betul full konsentrasi, step by step saya dengarkan dengan teliti. Satu yang saya tangkap ini bisa menjadi passive income. Passive income saya. Terus kedua, ini perusahaan bukan ece-ece. Nah, yang saya cerita dulu ya, passive income-nya di mana. Satu, passive income-nya kita di sini simpan dengan dana sedikit, dana kecil. Kalau di asuransi bilang dana kecil, tapi nanti hasilnya bisa membesar. Jadi di situ satu buat passive income kita. Dari mana itu passive income? Yaitu dari proyek-proyek real. Kita dapat profit sharing berupa US dollar. Nah, hari gini di zaman pandemi, siapa sih yang mau memberikan kita tiap bulan US dollar? Gitu. Jadi itu satu yang saya bilang kan itu adalah passive income real. Terus kedua, perusahaan ini tidak ece-ece. Satu, sudah dipercaya oleh pemerintah Korea Selatan. Buktinya apa? Yaitu pemerintah Korea Selatan sudah membuat MOU dengan CEO-nya Nagaya. Itu bukan ece-ece juga, dan itu bukan foto yang karangan atau segala macam. Ini yang mall nih ya? Waktu itu saya belum tahu mall. Belum mall. Jadi saya baru tahu, pemerintah Korea Selatan aja sudah percaya sama CEO. Dan dia punya cita-cita, bukan percaya gitu aja, mau membangun mall.
di kota barunya nanti. Ya, Sejong City. Sejong City. Sejong City. Nah, kalau suatu pemerintah negara besar, Korea Selatan itu boleh dibilang kita negara Asia Tenggara yang lumayan besar. Dia aja mau investasikan triliunan untuk membangun mall. Ya bangun mall kan pasti triliunan, betul kan? Tentu. Kalau pemerintah Korea Selatan aja mau investasikan sekian triliun untuk membangun mall pertama kripto dan alat bayarnya adalah Nagaya, itu adalah investasi paling besar di dunia kripto. Dan yang pasti, mall atau pemerintah, gitu ya. Ketika mempercayai sesuatu bisnis pasti udah validasi dulu, benar. Setuju. Jadi memang bukan sesuatu yang mudah ketika bisnis to government terjadi sebuah kerjasama bukan perkara mudah. Bukan hal yang mudah. Setuju ya? Itu yang saya lihat, itu yang menggelitik saya. Ini harus saya jalankan. Satu lagi yang ketiga, aset. Kita ini sedang membeli aset. Bentar, yang pertama passive income. Dari potensi project yang dijalankan Nagaya, secara real. Ada potensi mendapatkan sharing profit. Ya, betul. Oke. Itu dalam bentuk US dollar. Ya. Cash itu. Cash. Ya. Yang kedua tadi, perusahaan ini tidak dipercaya oleh pemerintah. Bukan ECE. Pemerintah luar. Pemerintah luar lagi. Yang ketiga, sekelas Korea Selatan. Yang ketiga itu adalah nilai aset yang kita beli. Yang tadi saya bilang kan kita beli dari uang kecil. Kita kan nanti akan menjadi uang besar. Ya. Itu yang prinsip asuransi. Kita uang kecil. Kita keluarin uang kecil tapi kita dapatnya uang besar. Nah, di sini ikan teri dapat ikan kakap gitu. Ikan paus. Bisnisnya ini mulai dengan satu Nagaya. Itu yang bikin saya makin tertarik karena pasar saya itu dari kelas kecil sampai kelas atas konglomerat bisa masuk semua. Dulu prinsip ini saya dapat di asuransi. Kita bisa jual ke nasabah yang 300 ribuan sebulan, bisa atau 1 miliar. 1 miliar setahun juga bisa. Itu kan saya udah alamin. Jadi di sini di Nagaya itu bahkan lebih rendah dari 300 ribu bisa mulai bisnis ini. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi pada saat selesai presentasi itu langsung saya beli tidak banyak, cuma 5 Nagaya. 5 Nagaya itu di awal tuh. Itu di awal. Tapi itu dulu waktu beli 5 Nagaya karena faktor ketidakpercayaan atau memang ada sebuah strategi lain? Ada ini. Saya sayang untuk mengeluarkan uang besar. Kedua, saya mau mengajak juga sesuai dengan saya, kalau saya percaya dengan mulainya dengan kecil, berarti kan saya mau ngajak teman-teman saya yang sesuai kemampuannya segitu. Betul. Jadi saya mulai juga dengan yang terjangkau oleh lingkungan teman-teman saya yang saat ini sedang mengalami pandemi. Jadi cuma beli 5 Nagaya, waktu itu cuma 90.000. Jadi itulah awalnya gitu. Tapi pas sampai di rumah, karena kan saya lihat nilai asetnya ke depannya jadi $100 satu kepingnya. Nah kalau sekarang saya cuma punya 5, di rumah saya berpikir 5 kali 100 saya cuma punya $500. Nah waktu itu saya pikir kalau 5 tahun lagi saya cuma punya $500, ya ngapain juga saya jalanin Nagaya. Belum lagi inflasi soalnya ya. Terus akhirnya saya nambah. Saya nambah beli 25 koin lagi. Kemudian akhirnya dari situ saya mulai jalanin. Saya ajak teman-teman terdekat saya. Saya juga istilahnya bukannya langsung diterima oleh teman-teman dekat seangkatan atau seprofesi. Banyak cibiran juga. Seperti itu Pariben. Betul. Jadi awalnya seperti itu. Bukan strategi boleh dibilang karena saya untuk merangkul teman-teman yang lagi kesusahan. Jadi bisa dengan 5 Nagaya mulainya. Jadi ketika mereka mendengarkan presentasi mereka nggak minder duluan ya Pak ya. Jadi mereka ngerasa pede gitu ya. Wah 5 juga ternyata bisa. 100.000 juga udah bisa berinvestasi. Setuju loh Pak. Jadi kita di
di daerah ya, kita di daerah itu sampaikan ke masyarakat, mereka sangat welcome dan mereka bilang, wah ini Nagaya kayak malaikat. Kenapa? Di mana coba bisa berinvestasi mulai dari puluhan ribu atau ratus ribu. Ya. Kalau kita sebut investasi ya, Ya. sebenarnya kan Nagaya ini kan sebuah aset ya, kita beli. Tapi ketika kita membeli Nagaya sebagai aset, kan niatnya adalah nunggu kenaikan Nagaya itu naik, Ya betul. jadi mahal. Ya, betul. Ya kan bisa kita katakan juga itu sebuah niat berinvestasi, betul ya? Ya, niat Betul. berbagi. Ya, nah akhirnya dengan cara ini ya Pak Kris bisa berbagi ke orang. Ya. Nah lebih banyak orang dengar Nagaya, lebih banyak orang yang suatu hari jadi kaya raya loh Pak. Ya betul. Itulah salah satu ibadah kita ya. Wah keren Ya, keren. Itu ibadah kita satu. Jadi saya sekarang ini bukannya berbagi, bercerita sama waktu menjalankan asuransi. Iya. Setiap hari saya bercerita tentang asuransi, Iya iya. manfaat asuransi. Betul. Saat sekarang saya selalu bercerita manfaat Nagaya, Oke. manfaat memiliki Nagaya. Oke. Jadi dengan membeli Nagaya yang saat ini masih terjangkau, Iya. pada saat nanti suatu saat dia menghasilkan punya beberapa proyek, kita memperoleh passive income. Belum lagi nanti harganya Nagaya itu semakin melambung tinggi, nah itulah kita juga sudah betul-betul real. Jadi uang kecil kita menjadi uang besar. Nah, karena kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena satu keunggulan Nagaya itu koin yang ada isinya. Yes. Kedua, eksklusif koin itu bisa berkurang. Berkurang, bukan hanya tetap Ya, jumlahnya, bukannya tapi tetap berkurang. berkurang. Oke. Jadi di sini karena koin semakin sedikit Yes. yang beredar di pasar, Ya. otomatis harga yang Ya. akan melambung tinggi. Ya, Karena yang diperebutkan Penawaran pasti makin ya, tinggi yang diperebutkan oleh 8 miliar penduduk dunia. dan masih terus bertambah masih pastinya. terus bertambah. Sekarang aja belum masuk market, Oke. tapi sudah sekian banyak negara yang membangun komunitas-komunitas Nagaya. Betul. Ditambah lagi Pak, Hmm. potensi penambahan jumlah proyek. Oh iya, Bener ya? penambahan proyek itu Iya. juga itu ya, itu yang tadi saya cerita, Iya. itulah passive income real. Yes. Gitu. Yes. Kita Yes. punya uang sedikit, tapi kita punya beberapa proyek. Oke. Jadi sudah kayak konglomerat, Iya. tapi konglomerat kan perlu menciptakan uang besar dulu, Iya. baru punya tambang-tambang. Betul. Kalau kita uang kecil, Dari uang tapi kecil. punya tambang. Punya peluang untuk menikmati hasil tambang. proyek yang besar-besar gitu ya. Iya. Setuju Pak. Berarti artinya alasan Pak Kris bisa ngelihat suatu hari nilai Nagaya bisa mendekati, menyamai, bahkan melewati ya, Bitcoin hari ini Iya. adalah karena faktor itu. faktor Jumlah pengurangan, pengurangan. koin, Jumlah koinnya bisa berkurang, terus penambahan proyek. proyeknya bertambah, secara otomatis Iya. profitnya pun akan meningkat. Ya, Artinya jumlah yang dibagikan meningkat, Iya. tapi jumlah yang menerima makin dikit. makin sedikit. Iya, keren. Terus jumlah yang harus diingat juga backupnya itu, gramasi emasnya itu. yes, itu dia. Otomatis setiap bulan bertambah nambah. makin besar. Dan kalau jumlah koinnya berkurang, proyeknya bertambah banyak, otomatis Gramasinya gramasinya makin besar. akan signifikan Ya, penambahannya. ya. Setuju, Pak? Ya itu aja. Wah, keren. Oke. Oke. Oke, mantap, Pak.